Selamat datang di Sisi Tosi Grebek. Kali ini tentunya juga bersama saya Linggar. Sobat juga ini adalah episode yang pertama. Kali ini langsung aja karena kita sudah ada di Surabaya. Kita pengen grebek salah satu bisa dibilang founder, bapak arek-arek juga bisa dibilang seperti itu. Dan kali ini kita ada di base campnya mereka. Namanya adalah Batas Kota Scooter Garage. Tempatnya di mana? Kita ngobrol sama langsung yang punya Clan 99, yang punya Vespa, yang punya bengkel juga. Selamat sore, Ko Kris. Selamat sore, Mas Apa Rika. kabar? Baik. Ko Kris Sanjaya. Kalau bisa bilang Ko Kris Sanjaya ya. Akun Instagramnya apa, Ko? Chris ada ya. Kris aja. Bapak yang satu ini, kalau melihat di belakang kita sudah ada wakeh Vespa nih. Dan ini juga salah satunya juga ada punyanya Ko Kris juga. Ko Kris ini kalau kita boleh sebut, Ko Kris ini kan aktif di beberapa komunitas. Betul. Salah satunya adalah Bajunir ya, Clan 99. Boleh diceritain dikit ya terkait dengan Clan 99 dulu, Ko Kris? Jadi Clan 99 itu sebetulnya dibentuk karena waktu itu zaman Covid ya. Oke. Jadi kita beberapa sebetulnya rata-rata itu lone rider Oke. sendiri-sendiri. Terus kita ngumpul bareng, sarapan bareng. Akhirnya kita bentuklah Clan 99 ini. Kenapa alasannya pakai nama Clan 99? Apa roto-roto kelahiran 99 atau ada alasan lain? Bukan. Kalau clan itu kan sebetulnya kalau kita bilang tuh clan itu keluarga. Keluarga, oke. Family. 99 itu kalau di Primbon Jawa itu kan artinya lebah. Oke. Jadi kan memang Vespa itu kan identik dengan lebah kan Lebah. kalau kita. Dari suara ya. Oke, dan akhirnya muncullah Clan 99. Betul. Kalau pandemi kita sebut berarti tahun 2020. 2020. Oke. Dan sebelum itu sebenarnya Ko Kris sudah aktif apa aja? Sebelum Clan 99. Pasti udah punya beberapa koleksi Vespa dong atau mungkin unit yang lain. Oh enggak, justru aku sendiri itu main motor itu dari waktu Covid. Justru awalnya adalah Covid. Dari Covid. Aku Oke. tuh sebetulnya lebih basicnya ke mobil. Oh, oke. Otomatis ke mobil. Ke mobil. Oke. Terus Jadi- kok sangat tertarik di motor apa alasannya? Dengan Vespa ini. Sebetulnya ini ada memori masa lalu ya. Jadi waktu aku kecil, orang tuaku nggak punya uang. Oke. Aku ini 4 saudara. Kita berenam. Jadi papaku, adikku, aku, masku, sama adikku 2 itu kita berenam itu naik Vespa. Oke. Makanya aku bilang kalau aku mau punya motor pertamaku itu Vespa. Vespa. Karena ada histori tentunya juga. Betul. Kadang-kadang juga ada bawaan dari beberapa waktu masa kecil yang akhirnya di-remind kembali. Yang dulu pernah naik Vespa, sekarang aku pengen punya Vespa sendiri pribadi. Kalau mungkin dulu punyanya orang tua gitu kan. Betul. Oke, nanti kita bakal seru-seruan. Banyak hal yang perlu kita kulik di Sisi Tosi Grebek kali ini. Pastikan juga masih bersama Sisi Tosi di Sisi Tosi Grebek bersama Kris Sanjaya. Oke, tentunya juga tadi kita udah ngebahas terkait dengan sejarah cerita sedikit terkait dengan awal mula kenapa Ko Kris kok bisa doyan yang namanya skuter. Salah satu juga kita ngebahas tentunya histori terkait dengan Clan 99. Kali ini kita di belakang, kita pengen sapa dulu. Halo teman-teman dari Batas Kota. Saya dulu, luar biasa. Mereka adalah di belakang ini adalah orang-orang yang tentunya siap untuk bisa meracik Vespa kalian ataupun juga Vespanya Ko Kris tentunya menjadi Vespa yang sangat unik. Dari mungkin karakter tarikannya. Sebenarnya kalau ngomong Vespa itu yang menjadi karakter itu apa sih? Kebanggaan dari pemilik Vespa sendiri itu. Jadi kalau dari Vespa ini kan apa ya, saya bilang Vespa ini unik ya. Karena contoh gampang waktu saya touring di tempat yang sama dengan 2 motor yang berbeda, kenikmatannya sama Beda. kebanggaannya beda. Oke. Makanya kalau kita ngomong unik, Ko Kris, ini unit yang ada di sini sebanyak ini yang punya Ko Kris yang mana nih? Kita pengen ngebahas itu dulu. Kalau yang punya aku yang ini, Yang ini. ya Ini bisa disebutkan nggak, Kris? Tipenya Vespa
mungkin juga buat teman-teman atau juga audiens dari sisi Tosi Grebek ini juga biar lebih detail taunya gitu. Kalau ini Excel 200. Oke. Jadi kalau dibilang di Vespa sport seri terakhir ya. Sport seri terakhir. Sport seri terakhir. Ini tahun 85. CC 200 cc. Oke. Di Vespa sendiri dibilang ini puncak kemegahannya Vespa. Puncak kemegahan Vespa sebelum muncul yang modern. Ya, sebelum yang modern. Ini ya, jadi 2 tak, ya puncaknya ini. Puncaknya ini ya. Oke. Puncaknya ini. Kalau Kokres pribadi, opo sing mari bangga dengan unit ini? Kalau Kan kenapa Kokres bangga numpak iki? Kalau aku sendiri gini, aku semua Vespa punya karakter masing-masing ya. Oke. Jadi nggak bisa dibilang, oh ya ini aku paling bangga, nggak. Oke. Tapi ini paling nyaman. Ini paling nyaman. Ini paling nyaman. Oke. Karena Untuk dari touring nyaman, touring, untuk kota-kota nyaman. nyaman Oke. Dan tentunya juga for your information, ini ternyata Kokres juga punya satu unit sampai ini ada namanya nggak? Kalau yang ini? Kalau ini Blacky. Blacky, namanya Blacky. Ternyata Kokres juga ada satu Vespa atau satu unit Vespa yang dikasih nama juga namanya Anjani. Betul. Boleh diceritain, Anjani itu Vespa tipe berapa? Nanti kita juga bakal ada footage-nya ini. Jadi Anjani itu Vespa GSVS 5 tahun 61. Oke. Kenapa itu spesial? Karena Price-nya. terlalu banyak cerita ya. Oh, terlalu banyak cerita. Terlalu banyak cerita. Satu Kokres. Jadi biasa orang tuh GSVS ini biasanya disimpan, Oke. cuma dipakai ya dari Karena? kafe ke kafe karena harganya mahal. Oke. Tapi kalau GSVS Anjani itu udah tak bawa pertama kali itu ke Bali. Oke. Pertama kali ke Bali. Kedua itu tak bawa ke Toraja. Oke. Toraja keliling Sulawesi Selatan, keliling Sulawesi Selatan 360. Oke. Sudah ke Flores, sudah ke Lombok, Surabaya, Jakarta. Pasti Surabaya, Jakarta, oke. Jadi banyak ceritanya sama Anjani. Bahkan tahun 2022. Oke. Itu transisi dari pandemi ke endemi itu ya. Ya, Udah mulai jadi, kita bisa explore beberapa kota, bisa betul. apa namanya? Kalau dulu kan masuk pandemi kan ada pembatasan ya. Kalau sekarang 2022 udah bebas. Itu explore setelah pandemi. 2022 itu aku sama Anjani itu 10.000 kilometer. Oke. 10.000 kilometer dari mana ke mana? Wah, udah kemana-mana. Kemana-mana. Tapi di balik nama pasti ada sebuah cerita. Kita ngomong Blacky dulu, karena yang ada di sini adalah Blacky. Iya. Apa cerita di balik penamaan Blacky? Karena ini hitam. Hitam, oke. Otomatis jadi unsur utama namanya Blacky. Betul. Dan karakter cowoknya dapat. Betul. Karena Blacky. Betul. Terus kita ngomong Anjani. Anjani adalah sosok nama yang identik dengan wanita. Betul. Anjani. Apa arti atau di balik cerita nama Anjani? Jadi waktu itu aku bikin satu sayembara lah di Instagramku. Oke. Kurang lebih apa sih nama yang cocok ini buat Vespaku ini. Dengan segala ceritanya udah aku ceritain. Terus aku kasih giveaway. Nah setelah dipilih nama Anjani itu. Anjani yang muncul. Kalau boleh dikasih tahu nih, kita spill dikit. Kalau Blacky ini kisaran berapa harga nih? Oh, Blacky Excel ya, gini Excel ya? Iya, Excel ya? di range mungkin 50 sampai 70. 50 juta. 50 juta. Sampai 70. Kalau Blacky aja 50 juta. Kalau spill Anjani itu tahun 65. Tahun 61. 61 tentunya juga karakternya speed. Karakternya sebetulnya itu dari lahir sudah sport. Sport, oke. Sudah sebetulnya memang kayak ini kan juga sport. Yes, dari lahir memang kalau istilahnya di Mercy itu udah AMG lah. Jadi udah benar-benar yang udah terbaiknya. Iya, terbaik. Oke. Kalau ngomong karakter Vespa kan semakin tua. Betul. Jadi Anjani price-nya itu juga akan lebih mahal. Betul. Oke. Betul. Jadi Anjani mungkin sekarang di range harga antara 300 sampai 500. Vespa 300 juta. Oke. Ini tampilannya juga kita bisa lihat ya. Ternyata juga salah satu video yang nanti kita cuplikan juga bisa dilihat juga oleh Sisi Torsi Grebek, di mana Anjani juga
secara body, secara anu juga mungkin orang akan tidak bisa kecuali emang dia skuter lovers betul. gitu. Pasti tahu kalau dari jauh ini pasti Vespa mahal. Tapi orang awam pasti melihat mosok sakmene sih regane. Itu biasanya nilai jual itu yang bikin dari kolektornya sendiri atau emang udah nilai pasaran sih, Ko? Sebetulnya itu juga ya kalau kita bilang apalagi barang-barang hobi lah. Oke, betul. Ya memang sebetulnya harga pasar dunianya sendiri udah tinggi. Oke. Apalagi yang kita bilang kolektor item dengan cat original. Oke. Terus barangnya masih utuh. Otentiknya masih dapat. Ya. Itu yang membuat harganya juga semakin makanya tinggi. range harga itu tergantung dengan kondisi juga. Betul. Oke. Cerita sedikit. Ini Blacky lagi diapain nih? Kok sedikit kalau ngeliat dari mesinnya juga ada pembongkaran. Oh. Lagi diapain nih? Enggak, ini sih sebetulnya cuma Reparation. biasa, Maintenance biasa. Oke. karbu, Oke. terus ganti tromol. Oke. Karena ini kan memang lagi mau dipersiapin buat touring minggu depan ya. Kemana? Blacky mau diajak kemana ini? Insya Allah sih rencana mau dibawa ke Bali. Woi, Surabaya Bali. Selain kita ngomong Blacky, ada unit lain nggak yang ada di sini punya Kokris? Ada. Kita jalan-jalan dulu ya. Ya. Sembari kita juga explore, tentunya ada di Batas Kota Scooter Garage. Kali ini kita juga mau mengulik terkait satu unit selain Blacky, selain Anjani, ternyata juga Kokris ada satu unit lagi yang di-display atau diparkir di Batas Kota Scooter Garage. Yang mana nih, Ko? Yang ini. Tuh, bisa lebih detail nanti ya. Ini kelihatannya lama parkir nih, Ko. Wah, ini lama banget. Parkir. Lama banget. Nama siapa? Ini belum ada nama sih. Belum ada nama? Belum ada nama, karena aku make ini cuma sebentar ya. Aku Oke. pakai sebentar, karena ini nggak ada musuhnya. Kok bisa bilang gitu? Ini sombong banget. Nggak ada musuhnya tuh maksudnya gimana? Jadi gini, waktu awal aku main Vespa, karena memang aku kan basicnya dari balap. Oke. Jadi aku seneng apa yang dengan berbau speed. Nah ini aku bangun mesinnya. Ini aslinya cc-nya 150. 150. Lebih kecil dibandingkan Blacky. Betul. Oke. Aslinya, originalnya. Oke, originalnya. Tapi Terus tak ganti dengan mesin yang 200 cc. 200 cc. Terus tak ganti aftermarket. Bloknya aftermarket 221. Oke. Jadi kalau touring ya ini kayak solo touring. Oke. Jadi sendirian di depan, nggak ada yang ngejar. dia karena itu akhirnya nggak ada musuhnya. Betul. Tapi dia bisa adaptasi kan kalau misal ada partner yang ajak santai gitu bisa Ini nggak? lagi mau tak downgrade masalahnya. Lagi mau tak downgrade jadi 150 cc lagi. Kasihan banget. Betul. Kasihan banget dia Betul. nggak ada musuhnya sampai akhirnya tuh. Ya Allah, aset kayak gini, Bro. Mungkin juga buat penonton sisi Torsi Grebek juga mau kasih nama boleh ya? Boleh Ya. Karena boleh. dilihat dari nggak tahu kenapa Kokris ini kayak mengibaratkan Vespanya itu kayak punya karakter ya beda-beda. Kalau yang satu karena mungkin dari warnanya black akhirnya dikasih nama Blacky, dan ini udah ada matanya. Kenapa yang sudah ada matanya di lampunya tapi belum ada namanya? Makanya ini karena ini cuma tak pakai touring sekali. Oke, kemana kalau boleh tahu? Surabaya Bali. Surabaya Bali, pernah? Bali. Surabaya Bali. Tak pakai sekali. Terus habis itu udah nggak pernah kemana-mana ini. Oke. Cool. Awal mula ketika kita ngomong Kokris punya unit, tentunya juga ini kan unitnya dapatnya juga nggak sulit toh. Nggak mudah. Betul. Jadi otomatis juga Kokris harus menghubungi beberapa kolektor lain. Betul. Itu pertama kali Kokris terjun ke dunia Vespa atau skuter ini. Vespa apa yang pertama kali Kokris dapat, terus dari kota mana? Aku pertama kali dapat malah itu dari Kota Bogor. Kota Bogor. Oke. Itu Vespa PTS tahun 81 ya. 81. Cuma sampai hari ini pun belum selesai. Karena itu udah ganti bola-balik bengkel, terus ya memang mungkin nggak jodoh juga ya. Belum jodoh. Oke. Makanya kalau aku bilang Vespa ini juga jodoh-jodohan. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomong bengkel, kali ini kita kan ada di Batas Kota. Betul. Sebenarnya boleh diceritain nggak, Batas Kota itu tempat nongkrongnya anak-anak skuter atau mungkin Clan 99? Atau mungkin ini salah satu unit usaha dari Kokris? Bisa jadi seperti itu? Atau apa, boleh ceritain nggak Batas Kota ini? Jadi Batas Kota ini sebetulnya kan originalnya bengkelnya bukan di sini. Makanya kenapa namanya Batas Kota? Bengkel originalnya itu di Lakar Santi.
Lakar Santri. Jadi ada perbatasan, ada gardu antara Surabaya sama Gresik. Makanya namanya batas kota. Nah, aku sendiri kan memang ya ibaratnya dari awal kita main kan kita nggak tahu siapa-siapa kan. Kita dibohongin, ada di faktor kita dibohongin, faktor apa. Tapi aku direkomend sama temen satu klan, namanya Om Dandi, untuk ke batas kota. Alhamdulillah sampai hari ini cocok. Jodoh ya, balik lagi kita ngomong jodoh, Vespa jodoh. Cocok. Jadi ini salah satu tempat yang dimana kalau Kokres ada blacking ngambek, terus kayak yang ini apa tipe apa kok ini? Ini Sprint S. Sprint S 66. Tahun 66. Tahun 66. Kalau ngambek parkirnya di sini. Betul. Ini nggak ada masalah kan kalau nggak ada masalah ini bahkan setahun nggak tak nyalain tak hidupin aja langsung nyala kok ini. Oke. Dan itu yang membuat akhirnya Kokres cocok ataupun juga jodoh di batas kota. Betul. Skuter Garage. Kalau boleh tahu ini alamatnya tepatnya di mana kok? Batas kota ini? Ini alamatnya di Lontar ya? Lontar ya. Ini batas kota di Lontar. Lidah Kulon. Jadi kalau dari Unesa masuk ke arah Ciputra, pom bensin pertigaan, belok sebelah kiri. Betul. Pokoknya kalau di Google juga udah ada batas kota skuter Garage ya. Betul. Itu langsung dicek aja. Kita ngelihat beberapa koleksi dari Kokres dan ada beberapa unit Vespa yang tentunya juga Vespa yang di sini itu sebenarnya juga pasien dari batas kota. Betul. Tentunya juga pemiliknya juga kebanyakan dari komunitas dari Kokres, juga. Klan dari 99. Sebenarnya program apa saja sih kok dari Klan 99 yang mungkin sudah terlaksana? Dengar-dengar katanya Kokres kemarin jalan di 7 Island atau 7 Island. Ya, 7 Island. Itu tahun berapa kok? Boleh ceritain kok? Jadi aku itu tahun lalu 2023 itu karena aku sendiri kan di endorse sama Vespa Satya ya. Sama Satya. Jadi ya udah disuruh touring lah. Disuruh touring, kita ada yang sponsorin. Aku mulai itu dari Maumere, Flores. Finishnya itu di Sabang, titik nol Sabang, Jadi aku jalanin perjalanan total itu 25 hari. Kenapa sebetulnya itu targetku tuh 18 hari, 19 hari. Cuman karena kita juga harus ngunjungin sponsor. Kita masih ada harus bikin konten juga buat sponsor. Jadi akhirnya waktunya lebih molor. Kebutuhan itu. Dan kalau boleh tahu juga nih, tentunya juga kalau kemarin udah 7 Island, ini misi ke depan apa nih? Aku sih udah ditantang sama udah ada sponsor lah. Sebetulnya untuk perjalanan dari Jakarta ke Itali. Darat. Naik motor. Jakarta Itali. Vespa atau unit lain? Tergantung dari sponsor. Karena kan yang Piaggio sendiri yang nyiapin. Aku disuruh naik Vespa disuruh. Tapi kalau aku pribadi ya, aku mendingin naik moge ya. Karena satu waktunya juga kalau kita naik Vespa itu kan sehari paling mentok kita bisa di 300. Itu udah capek sekali. Tapi kalau kita naik moge kan sehari itu kayak kemarin aku naik moge rata-rata 500 sampai 600. Luar Karena biasa. Aku juga nggak pernah jalan malam. Sendiri, alone lagi nih? Biasanya berdua lah. Partnernya siapa sih kok? Kemarin 7 Island sama Om Roni. Di Bali, dari Bali. Beliau juga salah satu sosok fotografer juga. Fotografer juga yang hobinya juga sama ya dengan skuter juga, skuter lovers juga. Sekarang lagi gila skuter juga dia. Lagi gila skuter. Halo Om Roni, kapan-kapan kita ngobrol sama Om Roni ya. Kapan-kapan Om Roni. Aku tertarik sekali dengan ada Vespa satu unit yang dimana tuh warnanya putih. Yang ini? Ini kalau boleh tahu kita spill juga nih punya siapa yang lagi parkir di batas kota ini? Ini punya Pak Bro. Pak Bro itu adalah? Itu ownernya dari batas kota. Owner dari batas kota. Ya ini termasuk salah satu Vespa paling banyak di Indonesia. Tipenya PBB. Keluarnya di antara tahun 62 sampai 65. Tapi kalau ngomong sejarah dari Vespa sendiri masuk Indonesia tahun berapa sih? Kalau kan setahu saya Vespa itu karena kan ada misi perdamaian di Kongo waktu itu. Satu orang dari Indonesia yang berdinas di sana bawa oleh-oleh ceritanya. Jadi gini kalau saya lurusin ceritanya ya.
tahun 60-an itu ada pasukan perdamaian. Yap. Namanya pasukan Garuda. Yap. Yang dikirim sama Presiden Soekarno untuk diperbantukan ke PBB. Betul. Oke. Jadi pasukan ini untuk menjaga perdamaian di Republik Kongo. Oke. Nah, pulang dari bertugas di Kongo, tentara-tentara ini dikasih hadiah. Oke. Dari, kalau saya nggak salah itu dikasih hadiah dari PBB sih, bukan dari pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia waktu tahun itu juga lagi nggak punya uang ya. Jadi dikasih macam-macam, ada yang dikasih, yang terkenal itu namanya Vespa Kongo, itu VGLA, VGLB. VGLA itu 3 speed, VGLB itu 4 speed. Bisa dibilang berarti Vespa Kongo adalah Vespa pertama kali yang masuk ke Indonesia? Bukan juga. Karena Vespa pertama masuk ke Indonesia itu banyak kan di Sumatera, di Aceh, sama di daerah Medan, Sumatera Utara. Iya. Karena yang dekat dengan perbatasan kota negara lain ya. Dan kebanyakan itu yang dapat pertama, kalau dikulik dari sejarahnya, pertama itu yang datengin tuh misionaris. Jadi misionaris dari Vatikan, mereka dikasih kendaraan, nah itu. Nah, tapi mulai rame setelah Kongo itu. Ngomongnya adalah happening. Karena momen ya, balik lagi ke momen. Tentunya juga banyak hal yang bisa kita bahas terkait dengan skuter atau juga Vespa. Tentunya juga kalau ngomong Vespa berarti adalah pabrikan dari Italia tentunya. Atau Piaggio ya. Karena juga masih banyak di luar sana ada kayak bisa dibilang bajai. Itu kan secara karakternya kan hampir sama. Tapi kalau bajai kan lebih ke pabrikan India itu ya. Dan banyak hal juga yang tentunya juga masih pengen kita ulas terkait dengan Ko Chris selaku founder dari bapaknya Vespa Clan 99. So, kita nanti juga bakal ada closing statement juga dari Ko Chris. Masih di Sisi Tosi Grebek. Tadi kita udah banyak sekali ngebahas terkait dengan skuter tentunya yang ada di batas kota, skuter Garage berakan Ko Chris atau Chris Sanjaya. Tentunya juga punya unit yang dikasih nama ada Blacky, tadi kita udah ngebahas Blacky, terus tadi kita udah ngebahas Anjani juga, dan ternyata di batas kota ada satu unit yang bocorannya bisa dibilang adalah skuter termahal yang ada di batas kota. Kita pengen tahu. Kebetulan unitnya ada di depan kita. Kita ngomong ini, kalau ngomong tipenya udah kelihatan banget nih, Vespa GS ya. Tahunnya tahun berapa nih, Ko? Tahun 5556 ini. 5556. Ini kalau ngomong tipe Vespa GS yang GS VS1. VS1 yang tahun 5556. Apa yang membedakan dengan GS yang lain? Paling gampang dari sini, kabelnya GS VS1 ini di luar. Ini jadi sama seperti Vespa stang sepeda. Yang tadi ada di depan, sama. Kalau yang GS VS yang kedua, ketiga, keempat, kabelnya udah di dalam stang. Tentunya juga kalau ngomong tipe Vespa juga, tadi kalau Kokes bilang ada beberapa tipe Vespa, ada 3 tipe Vespa. Yang pertama adalah small frame, large frame, wide frame. Kalau ini adalah tipe wide frame. Yang membedakan di mananya, kok? Jadi kalau small frame itu kan memang Vespa itu sebetulnya dipakai buat kota-kota. Contohnya seperti PTS, Darling, Primavera, SS kecil ya. Nah, kalau large frame itu ada kayak PBB, Sprint, Super, Excel. Nah, kalau wide frame itu adanya di tahun 50-an. Di era tahun 50-an. Di era tahun 50-an. Dan itu pun juga Kongo belum ada misi perdamaian. Belum. Tadi kan kita ngomong Kongo di tahun 65 kan? Ya, jadi Kongo itu masuknya large frame. Large frame, Dan Kongo itu kalau boleh saya tambahin, itu buatan Jerman. Pabrikan Jerman. Dan karena kita sudah ada di depan, kalau kita ngomong supil harga dan sebagainya, kita kalau ngomong sudah declare bahwa ini adalah salah satu unit Vespa termahal yang ada di batas kota. Harganya berapa? Ini
mungkin yang bisa paling murah di range angka 800 sampai 1,3 ya. 1,3 M. Ya. Temanku jual 1,2. 1,3 M. Ini unit punya siapa ya Batas Kota ini? Ini punya teman juga. Punya teman ini ya. Oke. Aset 1,3 M diparkirin di Batas Kota. Kalau kita udah bingung mau dibuat apa duitnya. Luar biasa. Balik lagi itu kan hobi. Ya? Hobi. Iya, ada nilainya. Iya. Dan ini memang impian ya. Semua bahkan orang ini kalau kita bilang di anak-anak Vespa ini raja terakhir. Raja terakhir. Ini raja terakhir. The Last King. Oke. Ini berapa cc, Gun? Ini 150. 150 juga. 150 cc. Oke, luar biasa tentunya. Tiga. Oh, empat. Udah 4 speed. 55. Tahun 55, 56 udah 4 speed. Luar biasa. Karena memang ini kan didesain memang untuk balap ya. Yap. Jadi kalau dulu di Itali itu ada balap Vespa itu di orang ini salah satu andalan. Yap. Karena juga kalau balapan tuh bukan hanya kecepatan, tapi dengan ketahanan. Selain itu juga suara, kok. Betul. Kalau kita lihat MotoGP sekarang di kan kalau kita melihat kecepatan pasti nggak bisa menikmati, tapi suara dari MotoGP. Mungkin salah satu alasan kenapa dulu Vespa juga sering dibuat balap, karena juga Kokis tadi udah bilang karakter Vespa adalah mirip banget dengan lebah. Betul. Yang punya suara nyaring, mirip layaknya lebah ketika terbang, gitu ya. Kecepatan lebah juga terbang juga luar biasa. Betul. Dan yang tertarik adalah yang manis-manis. Kok Chris, terakhir nih buat closing di Sisi Tosi Grebek kali ini di Batas Kota. Mungkin juga Kokis bisa cerita terkait dengan program-program apa ya, atau mungkin teman-teman kalau mau join seperti apa di Klan 99 atau Batas Kota. Ini jadi mungkin ya yang mesti saya ceritain sedikit awal orang itu kenapa masih ragu main Vespa kan? Karena mungkin mereka takut juga spare partnya nggak ada atau apa. Tapi sekarang tuh udah nggak usah khawatir. Banyak sekarang spare partnya. Dan untuk mau jadi member, untuk mau jadi anggota, saran saya untuk bermain Vespa harus ikut komunitas. Jadi biar melebar jaringan. Betul. Sama berbagi informasi. Kalau buat kamu mending tuh. Kalau buat kami, aku mending masih mending. Jangan dulu ya, main yang lain aja. Main barang tua ini seperti kita ngerawat orang tua ya. Kadang rewel, kadang apa. Kesabaran lah. Betul, butuh kesabaran. Dan satu hal yang aku belajar dari Vespa itu, kita udah nggak ada harga diri di Vespa itu. Kita harus buang jauh-jauh itu namanya harga diri. Kita udah nggak peduli kamu tuh siapa. Tapi di era sekarang juga naik Vespa udah jadi hal yang jadi kayak fashionable sekali gitu loh. Banyak anak-anak muda yang tentunya juga contoh aja teman kita Hani, ya kan. Koleksinya juga mulai nambah sekarang ke dia. Bagus, makin banyak anak muda, makin banyak yang senang Vespa. Oke. Jadi komunitas ini juga semakin besar. Oke, Kok Chris, terima kasih banget waktunya. Aku udah dikasih kesempatan untuk mampir ngulik tentunya terkait dengan beberapa unit Vespa punya Kok Chris, Blacky, Anjani, terus salah satu aku juga bisa megang aset Vespa termahal 1,3 M yang dianggurin ataupun juga diparkir aja di Batas Kota Scooter Garage. Tentunya juga jangan pindah channel, tetap pengen kepo terkait dengan informasi otomotif masih di Sisi Tosi Grebek. Saya Linggar pamit. Dan saya dengan Chris juga pamit. Terima kasih. Salam otomotif. Thank you, Go. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu.